Salam damai, salam bahagia untuk seluruh alam semesta dan seisinya. Hari ini ketemu dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Dan hari ini saya akan melanjutkan satu konsep Tuhan yang ada di akhir zaman ditaruh pada satu sosok. Hari ini saya lanjutkan sebuah konsep Tuhan mengatasi gangguan. Siapakah yang membuat konsep ini? Mari kita teruskan pembacaannya. Pembuatan konsep oleh Tuhan Maha Memberi. Aku sengaja membuat konsep. Di bayanganku, konsep yang akan sering tampil di alam. Jadi Tuhan ini mempunyai bayangan bahwa konsep yang dia buat itu akan sering tampil di alam. Aku maha memberi yang juga banyak mendengar banyak permintaan dan keluh kesah alam kepadaku. Ternyata Maha Memberi ini bisa mendengar juga ya permintaan dan keluh kesah alam ya. Berarti Tuhan ini punya telinga berarti. Ya. Suka nguping. Nguping rasa alam. Kan bahasanya aku Maha Memberi yang juga banyak mendengar. Berarti ada alat untuk mendengar. Apakah kupingnya sama dengan manusia atau tidak? Kamu lihat sendiri ketika kamu percaya ketemu Tuhan. Saya kepingin tahu, punya telinga enggak nih? Tapi bagi orang tertentu Tuhan itu ya cahaya, enggak berbentuk siapa-siapa. Kalau ada orang ngomong seperti itu, berarti orang itu belum pernah ketemu Tuhan. Kalau ada orang yang ngomong begitu, atau barusan ketemu Tuhan, yang motone belekan, jadi baru bisa melihat, akhirnya kayak sinar, itu akhirnya diceritakan ke orang lain. Akhirnya Tuhan itu rupa sinar, padahal mata batinnya beleken atau lama tertidur baru melihat begini dus. Akhirnya Tuhan kayak cahaya. Tuhan itu sinar. Anjene baru ndelok Coba bagi orang yang sudah sering ndelok Tuhan. Motone sering melek. Makanya awakmu nek gak iso ketemu Tuhan kaya ngono iku mung kakek merem motone. Moto sendi? Moto batine. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya hanya mengutarakan pendapat saya. Itu masuk ke logika saya. Kalau masih baru ketemu Tuhan gak usah diceritakan dulu. Nanti orang itu pakai pakemnya yang pertama. Bukan pakem yang orang yang sudah sering melihat Tuhan. Itu ternyata beda. Kan barusan. Sama pengarang-pengarang buku. Hamka awalnya nulis itu kayak apa. Tapi akhir-akhir hayatnya ketika tulisannya itu seperti apa. Lebih bijak lagi. Karena dia sudah mulai membaca medan yang banyak. Mungkin ada kritikan-kritikan dari pembacanya. Seperti itu. Begitu juga jarang-jarang mengalami pengalaman rohani sudah berani mengevaluasi orang yang selalu mengalami rohani. Bodoh tidak? Ya enggak bodoh, ya biarkan aja seperti itu. Ya, keplek tidak? Ya biarkan aja, jangan bilang keplek. Cek dek nyadari sendiri.
Makanya ada yang sok-sokan. Saya sudah lama di sini. Loh, nyinggung siapa ini? Saya sudah lama di sini, tahu banyak hal. Membela. Kalau ada orang yang ngomong tahu banyak hal, itu menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu apa-apa. Jangan terlalu dipercaya orang seperti itu. Lebih baik konfirmasi dengan yang lain. Kok melayu nang kono? Padahal ini mau tentang mendengar ya. Apa meneh wong iku suka menilai. Menilai itu gak bener itu. Yang bener adalah pengalaman saya. Itu pengalaman abal-abal. Nah, itu nunjukkan kegoblok kane. Wong nek ngalami terus, awakmu satu hari apa ngalami terus ta? Ya ora, 24 jam bersama Tuhan itu jarang. Gitu sudah berani ngomentari pengalaman teman. Ini mendengarnya Maha Memberi itu banyak kali atau tidak, ini belum selesai ya. Ini kan sudah masuk tulisan tapi ya. Ya wis, tak terusno. Iki numpak sepeda sing gurine rengkek ya, nyaplok kanan kiri ya. Tapi waktu nyetir gak ero. Loh, nyerempet awakmu ta? Sorry. Yang sing krasa kan keserempet. Ya, sing nyetir santai ae wong gak ero. Ngono titik. Saya ulang lagi, aku Maha Memberi yang juga banyak mendengar banyak permintaan dan keluh kesah alam kepadaku. Alam punya keluh kesah. Ini yang harus masuk di seberapa kita tahu alam ini sering keluh kesah. Wong rohani aja nggak percaya, ya. Gimana tahu keluh kesahnya alam? Kalian-kalian yang sudah bertemu dengan Tuhan, seringkalikah kalian mendengarkan keluh kesah alam? Alam sering kalian hantam dengan pola pikir kalian. Alam sering kalian resahkan dengan sikap-sikap kalian. Alam sering merana karena ketidakpedulian kalian. Memang kamu tidak menyadari bahwa alam itu ada, bahwa alam itu punya rasa. Sehingga kita sebagai manusia yang menjadi pengendali alam berbuat seenaknya. Kadang-kadang manusia tidak menyadari dirinya adalah pengendali alam. Akhirnya alam dikendalikan seenak udelnya sendiri. Udel, apa udel? Saya teruskan. Aku siapa? Maha Memberi. Aku ingin mengabarkan kepada mereka bagaimana mereka agar mudah terhubung kepadaku. Jadi Tuhan ini mengabarkan kepada mereka siapa? Alam. Bagaimana mereka agar mudah terhubung padaku. Karena dia keluh kesah, akhirnya Tuhan ini mencoba cari cara untuk bisa mengabarkan kepada alam itu, agar alam itu bisa terhubung dengan Tuhan. Para Tuhan lain yang juga merasakan hal yang sama. Mereka ingin memberitahukan kepada alam. Ya seperti itu. Tuhan yang lain juga kepingin memberitahukan kepada alam. Mungkin Tuhan yang lain juga mendengarkan keluh kesah alam, permintaan alam. Apa yang selama ini kalian tahu tentang permintaan alam kepada Tuhan? Ini jarang kita tahu juga. Tapi di Al-Quran sebenarnya ada keluh kesahnya bumi. Ya keluh kesah bumi. Apakah pernah kalian tahu tentang keluh kesahnya bumi?
yang sudah masuk dalam kitab suci konon ceritanya. Tapi di bumi ya mau jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Kan ada curhatannya bumi begitu. Kalau kalian berjalan dengan keadaan sombong, itu merusak diriku. Tapi ini jarang didengar. Tapi kenyataannya kita berada di muka bumi, ya sering melakukan kesombongan, menyombongkan statusnya, menyombongkan pangkatnya, menyombongkan anaknya. Saya teruskan, bahwa mereka bisa terhubung kepada Tuhan dan tidak terpenjara oleh sebuah keinginan, harapan, atau permintaan. Ya, Maha Memberi ini mengabarkan kepada si alam ini agar mereka bisa terhubung dengan Tuhan. Jangan percaya dengan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalian bisa terhubung denganku dengan cara yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Jangan mengikuti manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka semua itu perusak alam. Tahu Tuhan itu yang bisa membimbing mereka. Kenapa minta bimbingan kepada manusia melalui kurikulum pendidikan? Itu yang bikin siapa, bukan Tuhan. Akhirnya lupa sama Tuhan. Jadi doktornya dokter manusia, bukan dokter Tuhan. Ya Bu Lis ya. Bu Sulis, how are you today? What are you doing? Iya. What do you think now? I think. I think. Ngomong apaan? Ini. Bahwa mereka bisa terhubung kepada Tuhan dan tidak terpenjara oleh sebuah keinginan, harapan, atau permintaan. Berarti keinginan, harapan, atau permintaan itu merupakan yang sesuatu yang memenjarakan dirimu. Disadari itu. Keinginan, harapan, atau permintaan. Kalau kamu punya keinginan, mempunyai harapan, mempunyai permintaan, maka itu menjadi penjara buatmu. Menjadi bui buatmu. Masa orang hidup gak punya keinginan, gak punya harapan, gak punya permintaan? Bagaimana keinginan, harapan, dan permintaan itu tidak menjadi penjara buatmu? Ada. Keinginan bermanfaat bagi orang lain. Kemungkinan itu tidak terlalu memenjarakan dirimu. Tapi, kamu hanya berpola seperti itu. Tapi ada satu sosok di belakang semuanya yang bisa mewujudkan keinginan itu. Ya. Jadi sekedar keinginan, sekedar harapan, sekedar permintaan. Kalau toh itu tidak terwujud, biasa-biasa aja. Dilebokno pelajaran iki, makanya tak pelan-pelan no. Oh, ternyata keinginan, harapan, permintaan itu bisa menjadi penjara buat kamu. Bahkan itu bisa membuat kamu menangis. Bahkan itu bisa membuatmu mendapatkan penderitaan tiada henti. Bahkan bisa membuatmu terpuruk di jurang yang terdalam. Itu. Makanya terhubung dengan Tuhan. Hanya menyampaikan keinginan Tuhan, menyampaikan perasaan Tuhan.
Maha memberi hanya bisa menyampaikan karunia-Nya atau fasilitasnya sebagian saja. Jadi nggak akeh ya. Karena Tuhan yang lain juga mendengarkan keluh kesah alam, permintaan alam. Kenapa harus ada permintaan? Ya, kenapa harus ada harapan? Kenapa harus ada keinginan? Siapa yang membisikkan itu? Ciptaan yang lain ataukah Tuhan yang tidak disadari oleh ciptaan bahwa itu menjadi keinginannya ciptaan? Saking nemene Tuhan, ya, tidak memberitahukan keinginan, harapan atau permintaan itu dari mana. Kalau ditunjukkan bahwa itu keinginan saya, itu permintaan saya beritahu kepada kalian. Bukan menjadi keinginan ciptaan. Maha memberi hanya bisa menyampaikan karunia-Nya atau fasilitasnya sebagian saja. Dikarenakan alam yang belum bisa menjadi wadah penampung yang baik bagi Maha memberi. Kalau dia menjadi penampung yang baik, mungkin fasilitas itu bisa besar, tapi alam tidak menjadi penampung, wadah penampung yang baik. Kenapa? Siapa yang perlu disalahkan? Alamkah atau yang membuat alam? Itu sampai ada berita seperti ini, dia hanya mendengarkan, alam tidak tahu harus kemana. Tuhan jarang berkunjung di alam, atau Tuhan berkunjung tapi tidak bisa tertangkap oleh alam. Salah siapa? Ini dosa siapa? Jawabannya ada di atas sana. Itu syair, kali itu syair. Salah siapa? Itu dosa siapa? Jawabnya ada di atas sana. Oh Tuhan. Nah, gitu. Lagu ini siapa itu? Jelas Tommy J. Pesa. Ayo pinter ya. Saya lanjutkan. Alam masih mempunyai jeratan atau hal-hal yang mengganggunya untuk menerima fasilitas dari Tuhan. Jeratannya itu dari mana? Atau hal yang mengganggunya itu dari mana? Siapa yang mengganggunya? Siapa yang kena jeratan? Tapi di sini alam mempunyai jeratan. Ya. Alam masih mempunyai jeratan. Jeratan kok sampai dipunyai. Sudah tahu jeratan kok dipunyai. Lucu. Atau hal-hal yang mengganggunya. Kalau dia tahu ada hal-hal yang mengganggunya, kenapa nggak segera diatasinya? Itulah fungsinya konsep Tuhan, nah, untuk mengatasi gangguan itu turun. Ya, ada jeratan diatasi, ada gangguan segera disingkirkan. Beberapa Tuhan seringkali menggunakan cara peringatan kepada alam. Oh, itu loh. Beberapa Tuhan seringkali menggunakan cara peringatan kepada alam. Namun, Maha memberi terkadang belum sepakat dengan cara demikian. Maha memberi berpikir bahwa Tuhan bisa menyelesaikan urusan-urusan mereka. Ya kan? Tuhan ini aja berbeda. Beberapa Tuhan seringkali menggunakan cara peringatan kepada alam, namun Maha memberi terkadang belum sepakat dengan cara demikian. Belum sepakat. Maha memberi berpikir bahwa Tuhan bisa menyelesaikan urusan-urusan mereka. Maha memberi berpikir demikian. Tapi pada dasarnya Tuhan tidak bisa berbuat banyak karena menunggu alam meyakini tentang rencana Tuhan kepada mereka. Apabila alam belum terhubung kepada Tuhan, maka akan sulit
Tuhan memberitahukan kepada alam tentang arahan-arahan Tuhan. Berapa tahun ini yang terjadi? Kayak alam menjadi bego. Berapa tahun ini terjadi? Kenapa tidak ada arahan-arahan untuk alam? Kenapa? Siapa yang salah? Harusnya ketika sudah membuat alam, mestinya Tuhan sudah memberikan jalan untuk bisa bertemu kepada Tuhan dan membimbing dan mengarahkan bagaimana menjadi alam yang terbaik. Karena itu sudah terlanjur lama terjadi, akhirnya Tuhan membuat sebuah konsep untuk mengembalikan semuanya. Diturunkanlah satu sosok yang akan memperbaiki semuanya. Kenapa tidak Tuhan sendiri yang turun? Itu sering diprotes oleh Dewan Dunia dari dahulu. Tapi selalu Tuhan berkata, ya, yang bisa membenahi adalah kalian-kalian di sana. Sebenarnya konsep-konsep itu harusnya dibenahi. Padahal menurut salah satu Dewan Dunia yang bisa membenahi semuanya ini hanyalah Tuhan. Seorang petugas pun nggak bisa. Itu seringkali dikritik sama ciptaan-ciptaan yang sudah memulai memikirkan alam. Ya, pertanyaan salah satunya, kenapa Tuhan kalau kejadiannya seperti ini tidak dikasih cara untuk bisa bertemu kepada Tuhan? Akhirnya para alam ini berbuat sesuai dengan instingnya masing-masing. Lah, instingnya itu belum tentu dari Tuhan. Boleh jadi karena energi-energi di sekitarnya. Pertanyaan di energi sekitarnya itu, adakah energi ciptaan yang mempengaruhi alam? Sehingga alam sendiri sangat sulit untuk terhubung dengan Tuhan. Maha Memberi pun mengambil sebuah kesempatan. Maha Memberi hendak mengajukan kepada Maha Pencipta untuk membuatkan sebuah ciptaan yang dapat dijadikan raga Tuhan. Menurut Maha Memberi, ini adalah sesuatu yang harus disegerakan. Pintar juga ini ya, Maha Memberi ini ya. Memikirkan betul ini. Ini karena saudara-saudara yang lain hanya sekedar membuat ciptaan, tapi setelah itu tidak tahu caranya mereka terhubung kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan akan Memberi berpikir, ini harus ada raga Tuhan yang harus diturunkan. Kalau sudah menjadi raga Tuhan, nggak boleh disembah. Tuhan harus turun ke alam untuk membenahi semuanya, untuk membenahi kekacauan yang telah terjadi di alam semesta ini. Boleh jadi gitu. Makanya Maha Memberi ini ngomong kepada Maha Pencipta, ayo kita ciptakan. Ini sudah enggak, Tuhan sendiri nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Ini harus ada alat yang membuat Tuhan turun. Ini harus kita membuat satu raga Tuhan yang bisa turun dan seluruh Tuhan bisa masuk di situ. Nah, mungkin Maha Memberi berdialog semacam itu kepada Maha Pencipta. Saya ulang lagi, menurut Maha Memberi ini adalah sesuatu yang harus disegerakan. Karena bagaimanapun alam membutuhkan power Tuhan yang dapat mereka rasakan. Alam memerlukan raga yang dapat menjelaskan mereka di hadapan Tuhan seperti apa. Jadi harapannya alam ini memerlukan satu sosok yang bisa didatangi dan menjelaskan bagaimana kita ketika berhadapan dengan Tuhan. Berarti sosok raga itu juga akan menjelaskan kepada alam bagaimana caranya terhubung kepada Tuhan. Ini pendapatnya Maha Memberi. Apa reaksi dari Maha Pencipta? Kita teruskan. Maha Pencipta tersenyum saja.
Padahal rancangan raga telah hadir dan menjadi keramaian di tempat Tuhan. Ketika si Maha Memberi ngomong seperti itu, Maha Pencipta tersenyum karena rancangan raga yang dia inginkan sudah hadir. Makanya bahasanya di sini padahal rancangan raga telah hadir. Bukan ditulis padahal rancangan raga telah tercipta, enggak. Ya, Maha Pencipta kan ngomongnya begitu, Maha Pencipta tersenyum saja, padahal rancangan raga telah hadir, bukan telah tercipta, tapi telah hadir. Katanya ngomong telah tercipta, nggak melok nyipta no ya, izin sih ya, telah tercipta, telah hadir dan menjadi keramaian di tempat Tuhan, bahkan ini menjadi kasakusuk rancangan raga ini. Maha Pencipta berpikir, mungkin Maha Memberi belum sepenuhnya mengetahui kehadiran rancangan raga ditujukan untuk apa. Makanya si Maha Pencipta ini tersenyum saja. Maha Pencipta menjelaskan apa yang diminta Maha Memberi telah datang. Maha Memberi sangat senang dan tidak sabar untuk menunggu di manakah raga yang sudah dipersiapkan Maha Pencipta tersebut. Itu membuat Maha Memberi sangat senang. Ya. Oh, kalau sudah ada, di mana? Di mana orangnya? Oh, ternyata apa yang saya pikirkan ternyata sudah hadir. Nah, mungkin pas hadir itu rancangan raga itu memberikan power kepada seluruh Maha untuk mengisi ide-ide. Jadi yang sebenarnya yang memberikan ide sebenarnya ya rancangan raga atau yang lain, satu sosok yang lebih, hanya sekedar Tuhan memberikan ide kepada setiap Maha untuk menaruh sebuah konsep di rancangan raga. Maha Memberi baru menyadari bahwa rancangan raga adalah sosok yang selama ini setelah diberitahukan, Maha Memberi baru menyadari bahwa rancangan raga adalah sosok yang selama ini dia cari. Dia mengira dengan kehadiran sosok rancangan raga, nantinya rancangan raga akan datang menemui para Tuhan untuk dibimbing para Tuhan. Piye ku? Iya betul, Mas. Oh, nantinya gitu ya. Dia mengira dengan kehadiran sosok rancangan raga, nanti rancangan raga akan datang menemui para Tuhan untuk dibimbing para Tuhan. Oh, gitu. Justru apa yang dia pikirkan jauh dari tujuan kedatangan rancangan raga tersebut. Kali ini para Tuhan memang sengaja dan diharuskan untuk menghadap rancangan raga. Kemudian memberikan fasilitas terbaiknya kepada rancangan raga. Jadi rancangan raga ini tidak minta bimbingan kepada Tuhan, tapi setiap Tuhan harus memberikan power terbaiknya kepada rancangan raga. Awakmu kayak power kok ngene ket biyen gak iso ngatur alam. Wis kena kabeh nang kene. Dinjar-jarno kok awakmu kok ngono terus. Rancangan raga boleh ngomong ngono paling ya. Wah. Anjing dari Tuhan kok. Yo. Nemen-men bisa bikin alam. Bisa bikin ciptaan. Kok gak bisa terhubung dengan Tuhan. Tapi apakah rancangan raga berpola seperti itu? Belum tentu ya. Begitu saudaraku. Kalau sudah rancangan raganya seperti itu ya. Makanya kalau Tuhan mau mengkritik, kalau Tuhan mengatakan bahwa raga itu adalah konsepnya Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Bahwa raga itu adalah di dalamnya ada konsepnya Tuhan. Lihat pembuatan konsep. Selalu ada pembenahan dari rancangan raga tidak? Iya. Padahal kalau dihitung-hitung semuanya itu ada satu sosok yang memberikan ide kepada Tuhan. Itu pun ketika sudah nyampe ke situ,
itu pun masih dibenahi oleh rancangan raga. Ya, gimana? Justru apa yang dia pikirkan, dia siapa? Maha memberi. Iya. Maha pencipta atau memberi. Memberi. Justru apa yang dia pikirkan jauh dari tujuan kedatangan rancangan raga tersebut. Kali ini para Tuhan memang sengaja dan diharuskan untuk menghadap rancangan raga. Kemudian memberikan fasilitas terbaiknya kepada rancangan raga. Maha memberi bergegas datang kepada rancangan raga. Dia mengolah fasilitas apakah yang akan diturunkan kepada rancangan raga tersebut. Ini sebuah hal yang istimewa. Raga bayanganku telah datang. Aku akan segera mengirimnya fasilitas untuk alamku. Apa yang selama ini menjadi hambatan bagi alamku untuk terhubung dengan Tuhan, akan aku selesaikan melalui rancangan raga itu. Dan sudah terbukti, sudah banyak alam yang terhubung kepada Tuhan. Tapi masih perlu ada pembinaan, pembimbingan, arahan kepada alam. Diambillah data-data yang sempat dikumpulkan oleh Maha Memberi tentang alam. Jadi data-data tentang alam dikumpulkan, ya. Yang sering mendengarkan permintaan dan keluh kesah alam, dikumpulkan sama Maha Memberi. Banyak alam dirasa Maha Memberi mengalami gangguan. Jadi raga itu turun, alam itu mengalami. Alam tidak dapat mengatasi permasalahan dalam dirinya. Kita yang ada di Al-Ghaid, seberapa kalian tahu alam yang belum terselesaikan? Bahkan alam itu ditaruh di diri kalian. Bahkan kalian yang merusak alam yang sudah dititipkan kepada kalian. Padahal Maha Memberi ini sudah mencoba mengolah apa yang perlu diberikan di raga itu. Raga itu mengajarkan dia orang-orang di sekitarnya. Akhirnya orang di sekitarnya dipercaya oleh Tuhan untuk ngurusi alam. Ada alam yang ditempelkan pada diri kalian. Sudah terurus dengan baik atau tidak. Ketika itu tidak terurus dengan baik diri kita, serahkan aja alam itu kepada yang lain. Biarkan dirimu berjalan sesuai dengan pola pikirmu. Kalau kamu tidak menggunakan pola pikirnya Tuhan, pola pikirnya Jalil, pola pikirnya jamaah, pola pikirnya sosok yang ada di atasnya. Sebenarnya alam dapat menyelesaikan urusan-urusannya, namun akan kami percepat melalui fasilitas yang ada pada rancangan raga. Jadi yang seperti ini malah untuk mempercepat fasilitas. Dan alam sendiri sebenarnya bisa menyelesaikan urusannya. Untuk mempercepat diturunkanlah raga. Aku memberikan data alam, sebuah powerku yang sering menjadi tempat mendengarkan keluhan, harapan, permintaan yang disampaikan oleh alam. Aku memberikan data alam, sebuah powerku yang sering menjadi tempat mendengarkan. Oh, berarti powernya aja yang mendengarkan ya. Sebuah powerku yang sering menjadi tempat mendengarkan keluhan, harapan, permintaan yang disampaikan oleh alam. Cukup delay power apa?
keluhan ya, mempunyai harapan atau permintaan apa yang diinginkan oleh alam power. Aku samakan bagian power tersebut agar berada pada rancangan raga. Jadi power itu ditaruh di rancangan raga agar bisa mendengarkan keluhan alam, permintaan alam, harapan alam. Itu pernah terjadi. Tiba-tiba raga menangis, nggak tahu sebabnya ketika diperdengarkan lagu Mars Jamaah. Apakah kalian masih teringat itu? Dan raga juga bingung siapa yang menangis. Aku samakan bagian power tersebut agar berada pada rancangan raga. Bedanya, solusi yang ingin aku berikan ke alam tersebut akan aku kerjakan juga, akan aku sampaikan melalui rancangan raga. Kami telah mempunyai rancangan raga. Diakui, rancangan raga itu milikku kan ya. Kami telah mempunyai rancangan raga. Harusnya bahasanya betul apa? Kami telah sudah ada rancangan raga. Sudah mendapati rancangan raga, mempunyai. Ketoro gak tahu pelajarannya belum masuk banget. Oh iya. Emang kamu yang mulai anu. Ben seneng sih. Yes, ben. Gak apa-apa bisa mbok akui gak apa-apa. Kami telah Iya. Kami telah mempunyai rancangan raga. Akan memudahkan bagi kami untuk berinteraksi secara langsung kepada ciptaan dan alam. Jadi dia mempunyai rancangan raga dan di situ mereka bisa berinteraksi secara langsung kepada ciptaan dan alam. Tetapi raga kami tidak bisa dituhankan. Garis bawahi. Tetapi raga kami tidak bisa dituhankan dan tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Menurut dia, kurang kenal dia. Memang begitu adanya, nggak salah sih. Baru turun rancangan tadi. Iya. Baru mengenal betul. Raga kami menjadi alat penyampai dan corong bagi Tuhan untuk ciptaan atau untuk alam. Tadi corong tok, gak ngurui opo-opo ya. Nyampe notok orang ngurui opo-opo. Gak iso ngurui portal arek. Gak iso nekon duwe akeh arek. Gak iso nyelesaikno utang koncone. Gak iso. Tapi tiba-tiba energi itu yang bisa menyelesaikan semuanya. Tinggal kamu cerdik, cerdas, atau tidak. Semoga banyak yang bisa kami selesaikan melalui rancangan raga tersebut. Amin. Diamini. Semoga deh. Ketika semoga kan guru yakin sampai rancangan raga. Iya kan? Semoga. Amin. Semoga banyak yang bisa kami selesaikan melalui rancangan raga tersebut. Amin. Harapan besar. Amin. Terus ini setelah ini akan banyak yang diselesaikan oleh rancangan raga. Harus. Berdoa harapan. Kami bertukar pikiran dengan para Tuhan.
Para Tuhan sangat senang dengan kehadiran rancangan raga. Kami merasa bebas melalui rancangan raga. Mendekatlah kepada kami, mari memahami apa yang menjadi rencana kami untuk alam kami. Salam dari kami, Maha Memberi. Sama balik. Ya diterima salam juga. Semoga angan-anganmu bisa terwujud di muka bumi ini, bisa berinteraksi langsung dengan ciptaan dan alam. Keterangan pembaca. Panglima langit dan bumi dan sosok konsep saling memandang. Biji salak yang ada di dalam sinar mereka berdua berubah menjadi lebih kecil, yaitu seukuran biji kacang. Iya. Ya, seukuran biji kacang, kakean cangkem. Orang itu. Iya. Panglima langit dan bumi mengatakan, sepertinya pada konsep ini powernya harus diperbesar lagi. Omongannya siapa ini? Panglima langit dan bumi mengatakan, sepertinya pada konsep ini powernya harus diperbesar lagi. Sosok tersebut menjawab. Siapa sosok tersebut? Sosok konsep. Sosok konsep. Konsep apa tuh? Mengatasi gangguan. Sosok tersebut menjawab, akan semakin besar bila dikolaborasikan dengan yang lainnya. Power ini terhitung kecil pada rancangan raga. Namun, apabila sudah disalurkan kepada konsep Tuhan lainnya, power ini bisa menjadi power yang besar. Panglima langit dan bumi menjawab, kalau begitu kita sambungkan. Kemudian Panglima langit dan bumi beranjak dari tempat duduknya dan mengajak konsep tersebut berkolaborasi dengan konsep Tuhan lain yang berada pada raga. Makanya kalian yang dikonsep oleh Tuhan, aktifkan Tuhan buat kolaborasi dengan konsep ini. Jadi dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain. Jadi kemungkinan gangguan-gangguan yang ada di muka bumi akan teratasi dengan baik. Makanya sering terhubunglah dengan raga. Gunakan perasaan Tuhan. Gunakan perasaan dalil, perasaan jamaah atau perasaan-perasaan yang lain. Maka itu juga kamu mengaktifkan konsep-konsep Tuhan yang ada pada sosok rancangan raga tersebut. Jadi jangan males-males. Kalau kepingin semuanya nggak ada masalah. Begitu saudaraku, bukunya selesai untuk sementara ini dari konsep Tuhan Maha Memberi, yaitu berupa konsepnya apa? Mengatasi gangguan. Semoga ini menjadi sebuah perenungan untuk kita semua. Kita pinter-pinter menganalisa sebuah konsep Tuhan dan ini bisa menjadi pedoman untuk kita untuk menjalani hidup ini. Dan kita diturunkan ke bumi ini salah satunya memikirkan alam. Bagaimana alam tidak berduka lagi. Bagaimana alam tidak menderita lagi, bagaimana alam tidak susah lagi. Itu terletak pada diri kalian. Apakah kalian benar-benar menjadi seorang ciptaan yang mencintai alam? Atau sebaliknya, kalian tidak pernah mengenal alam itu sendiri? Semoga alam bisa lebih cepat terhubung dengan Tuhan dan membenahi dirinya apa yang harus dikerjakan di alam semesta ini.
salam damai, salam bahagia untuk alam semesta.